Kalau nggak percaya, tanya yang namanya Ebet Nugraha. 2019 saya memberikan masukan kepada Pemprov Jabar untuk banjir maupun sampah yang Gubernur Kang Deddy Mulyadi hari ini turun ke Citarum. Ini baru minggu lalu, Pak. Bulan Februari, tanggal 26, Pak. 26 Februari 2025. Saya menulis di forum pengurangan risiko bencana, Pak. Jawa Barat. Meskipun udah beberapa bulan itu, hampir setahun. Banyak sekali ini informasi begini begitu, permasalahan begini begitu. Kesel saya itu sebenarnya, tanya ke Akang teh. Loba pisan cenah masalah. Ternyata di BPBD teh. Tapi rek ngambek kumaha? Dah bener cenah diomongkeun ku Akang. Ya, itu pengakuan dari PLT Kalak BPBD Jabar tuh. Ngomong beliau tuh, pandang. Bener harus hati-hati kalau itu Kaisar Kebon udah ngomong. Dia ngomong kejadian. Dia ngomong apa kejadian mulu. Nggak tahu tuh katanya, hati-hati kalau dia udah ngomong. Ya saya bukan dukun, bukan paranormal. Beberapa orang mengatakan di channel YouTube saya seolah-olah saya ini buzzer dan hanya asal bicara. Buzzernya Kang Deddy Mulyadi. Lihat dulu makanya di video yang lainnya. Nah ini contohnya. Channel saya ini berbeda dengan channel orang lain yang hanya asal berkomentar. Dan saya juga tahu bahwa di channel saya ini dimonitor oleh para pejabat, Pemprov Jabar, maupun ada humasnya, Humas Jabar. Saya tahu. Tapi kan ya mau komplain gimana, emang yang saya lakukan sesuai dengan kenyataannya. Dan bukan hanya pada saat Kang Deddy Mulyadi sudah menjadi gubernur. Kalau nggak percaya, tanya yang namanya Ebet Nugraha. 2019 saya memberikan masukan kepada Pemprov Jabar oleh salah seorang staf ahli gubernur pada saat itu RK. Oleh staf ahlinya saya diminta untuk menghadap Kang Ebet untuk dicek benar nggak ini usulan-usulan secara teknisnya punya kemampuan atau enggak orang ini. Saya tanya Ebet, atau kalau orang orari taunya Yankee Bravo One Bravo Delta. Nah itu. Lalu juga tanya ke dinas-dinas terkait, misalnya Disperindak Jabar, BPBD Jabar. Nah itu ada Pak Andang, Pak Adwin yang sekarang pindah ke Disub. Atau Pak Kabidnya tuh, Pak Baim, dikenalnya kerennya ya, Pak Bambang Imanudin, Kabid Darlog. Aku tanya sekalian kepada Kepala Bapeda Jabar, atau kepada Inspektur Jabar, Bu Eni. Nah, betul nggak saya merancangkan eh, secara teknis untuk pelaksanaan peraturannya? Silakan tanya ke Biro Hukum Setda Jabar, Biro Hukum dan HAM Setda Jabar. Dan tanya berapa hari saya membantu untuk melakukan rancangan peraturan teknisnya. Di sana ada Bu Sinta, ada Kang Adit, yang kalau dari sedotan, dari jauh itu mirip-mirip gubernur lama itu. Pasti dia ketawa kalau lihat YouTube ini. Malah PLT Kalak BPBD Jabar, Bu Ane tuh. Kan baru setahun tuh pindah ke BPBD Jabar. Dasarnya di Barjas. Pada saat pertemuan dengan tim kami di bulan Oktober 2024. Kang, saya tuh baru pindah. Katanya. Meskipun udah beberapa bulan itu, hampir setahun. Banyak sekali ini informasi begini begitu, permasalahan begini begitu. Kesel saya itu sebenarnya, tanya ke Akang teh. Loba pisan cenah masalah. Ternyata di BPBD teh. Tapi rek ngambek kumaha? Dah bener cenah diomongkeun ku Akang. Ya. Itu pengakuan dari PLT Kalak BPBD Jabar tuh.
Nah, untuk banjir maupun sampah yang Gubernur Kang Deddy Mulyadi hari ini turun ke Citarum. Ini baru minggu lalu, Pak. Bulan Februari, tanggal 26, Pak. 26 Februari 2025. Saya menulis di forum pengurangan risiko bencana, Pak. Jawa Barat. Bencana sampah. Baru seminggu, belum seminggu, Pak. Seminggu yang lalu lah. Yang terjadi kan? Lalu banjir bandang yang kemarin terjadi di Bogor. Hari Minggu ya. Saya sudah nanya dari Oktober, Pak. 2024. Nah, belum ada tuh gubernur ataupun belum ada tuh terpilih jadi gubernur tuh siapa. Saya sudah nanya, Mbak, ke BPBD Provinsi Jawa Barat. Nah, ini foto, ini dokumentasinya. Bukan hanya mengenai Megatrust, tetapi juga pemetaan risiko seluruh Jawa Barat. Rupanya BPBD Jabar nggak ngumpulin tuh, Pak, pemetaan risikonya. Sehingga nggak bisa mengeluarkan kebijakan teknis. Nah ini, kenapa saya marah-marah seperti ini? Pergi memantau ke dan memberikan bantuan ke daerah-daerah lokasi bencana, hanya cukup bensin. Dan tidak mengenal jam. 24 jam. Sabtu, Minggu. Tidak seperti yang lain. Tetapi saya marah-marah juga di BPBD Jabar. Artinya kalau bidang darurat logistik terus-terusan bekerja seperti ini, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan tak becus gawe. Tidak becus melakukan perencanaan. Lalu 3 bulan sebelum gempa Cianjur, saya mengumpulkan para jawara adik-adik saya, para paguron, main pok yang ada di Cianjur. Itu di lantai atas ya, di BPBD Jabar bersama para relawan dari organisasi-organisasi yang tergabung. Saya menjadi salah satu narasumbernya. 3 bulan sebelumnya saya katakan kepada adik-adik saya yang ada di Cianjur, tolong kalian siap. Saya ingin kalian yang menjadi pertama paling siap. 3 bulan setelahnya terjadi Cianjur. Saya ketemu beberapa orang, sekarang orangnya salah satunya sudah almarhum, Teh Is almarhum di Pendopo Cianjur. Ngomong ke saya kurang ini, masalah ini di lapangan. Saya ngomong begini, ada beberapa orang saksi masih ada sampai hari ini. Ingat nggak 3 bulan lalu saya katakan apa pada saat di BPBD Jabar? Kaget mereka. Waduh Kang, benar terjadi. Dan kita nggak lakukan, malah kita hare-hare dalam bahasa Sunda. Apa yang Kaisar Kebon katakan. Seminggu sebelum terjadinya longsor dan banjir bandang di Kabupaten Sukabumi, itu saya ngomong juga. Dan saya kirimkan ke beberapa orang di tim, dan saya unggah. Terjadi lagi. Saya ngeramein mengenai bahan berbahaya dan beracun. Kejadian lagi di KBB. Yang tangki caustic soda tumpah itu. Yang gak jelas sampai sekarang perbaikannya itu seperti apa. Gak jelas. Tindakan perbaikan secara keseluruhan ya. Kita sudah rapat juga dengan Disub Jabar dan dari BPTD yaitu Kementerian Perhubungan. Nah, kita sudah menulis surat juga kepada Ditjen Perhubungan Darat yang gak ada balasannya juga sampai hari ini. Kejadian. Beberapa kasus itu sering terjadi. Malah salah seorang tuh Pak Andang tuh saksinya di BPBD Jabar. Sampai ngomong ketika kita lagi ngumpul dengan teman-teman BPBD dan lainnya ya, dengan ada orang-orang teman-teman di Disub juga. Ngomong beliau tuh Pak Andang. Bener harus hati-hati kalau itu Kaisar Kebon udah ngomong. Dia ngomong kejadian. Dia ngomong apa kejadian mulu. Nggak tahu tuh katanya, hati-hati kalau dia udah ngomong. Ya saya bukan dukun, bukan paranormal. Tapi karena berdasarkan analisa. Analisanya itu sampai ke
eh, akar permasalahan. Ya kasihan Pak Gubernur Kennedy Mulyadi anceluk kanu kitu kanu kieu. Pak, itu dari tahun lalu tuh. Citarum tuh ya. Saya ngomelin juga BPBD Jabar itu si Pak Baim tuh, Pak Bambang Imanuddin. Ngapain kamu nyemplung-nyemplung terus BPBD semua dikerahkan, relawan dikerahkan ngangkutin runtah. Nah itu DLH-nya kemana? DLH Jabarnya. Nggak ada satupun batang hidungnya saya kelihatan. Jadi permasalahan-permasalahan ini sangat kompleks Pak di Jawa Barat. Dan seperti saya katakan di video sebelumnya, sehebat-hebatnya Bapak mau turun ke lapangan, mau Bapak dengan keras ataupun disiplinnya, tidak mungkin Pak bisa menangani sendiri. Selain peningkatan aparatur kompetensinya ya, akar permasalahannya harus diketahui juga Pak. Dan akar permasalahannya bukan hanya dari pola pikir ternyata Pak. Yang saya ketahui dari beberapa tahun saya membantu Pemprov Jabar ya. Dan ingat Pak, tanpa meminta bayaran Pak. Termasuk bantuin tuh, nanti mungkin Pak Gubernur nih Kang Deddy Mulyadi yang harus tanda tangan nanti kalau udah balik tuh Rapergubnya penanganan kedaruratan dari Ditjen Bina Adil nih Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi nih yang harus tanda tangan nih. Itu permasalahannya sangat kompleks Pak. Dari mulai peraturan yang ada di pusat hingga ke daerah. Jadi ketika istilah saya case by case, shoot by shoot gitu ya, point to the by point permasalahan hanya akan menyelesaikan saat itu saja. Tidak berkelanjutan. Jadi harus secara komprehensif. Ini masukan saya, Pak. Dan saya juga sudah bersurat ke Bapak ada beberapa solusi untuk meningkatkan PAD Jabar. Termasuk bagaimana orang-orang yang punya kompetensi yang tidak punya pekerjaan, tapi memiliki kompetensi khusus, bisa menjadi peluang kerja, Pak, untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat Jawa Barat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu solusi dari kami masyarakat untuk Pemprov Jabar dengan sekarang visinya Jabar Istimewa.